Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah hingga kesempatan malam hari ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula sahabat sejati semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Dan saya sangat berbahagia karena masih berkesempatan bertegur sapa, berbagi cerita dengan sahabat sejati semua. Dan jangan lupa, meskipun ini sudah malam, kita harus senantiasa mengaktifasi tombol kebahagiaan kita, yakni dengan senyum ke hati tepatnya. Kalau tadi pagi, kalau siang tadi mungkin kita bergelut dengan rutinitas kita di pekerjaan, di jalan dan lain sebagainya, maka saatnya kita sekarang rehat dan merestart kembali tombol kebahagiaan kita dengan senyum. Insya Allah akan terbawa hingga tidur kita nanti. Dan semoga pula apa yang tadi siang dikerjakan mendapatkan imbalan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan esok apa yang akan kita kerjakan juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sejati yang Allah muliakan, malam ini saya ingin sedikit berbagi mengenai bioskop. Tentu sebagian besar kita pasti sudah pernah, setidaknya pernah ke gedung bioskop untuk menonton film yang kita sukai. Ada yang suka film drama, ada yang suka film horor, ada yang suka film persilatan, ada yang suka film komedi, dan banyak lagi jenis-jenis film yang setiap orang memiliki selera dan kesukaan masing-masing. Tapi dari gedung bioskop ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik, yakni ketika kita pertama masuk ke gedung bioskop, ketika film itu belum dimulai, di depan kita biasanya ada layar putih besar yang lebar, tanpa ada gambar, tanpa ada suara, hanya layar putih yang membentang di hadapan kita. Sejurus kemudian ketika film mulai diputar, maka tiba-tiba layar putih yang tidak ada apa-apanya itu tiba-tiba menjadi riuh, menjadi ramai, menjadi penuh gambar, penuh warna, dan penuh suara sesuai dengan alur cerita yang ditampilkan di film tersebut. Ketika yang diputar itu film peperangan, maka di layar akan nampak dentuman senjata, bom, pesawat, kemudian orang berteriak dan lain sebagainya. Kemudian ketika filmnya drama, maka di situ akan nampak tangisan, sedu-sedan, orang tertawa dan lain sebagainya. Pun ketika filmnya komedi, maka orang akan terpingkal-pingkal, dibuat terpingkal-pingkal oleh adegan lucu si pemeran atau gambar yang nampak di layar tersebut. Begitu seterusnya. Pernahkah kita kemudian berpikir bahwa apa yang kita lihat di layar depan kita itu adalah hanya gambar proyeksi dari apa yang ditampilkan oleh proyektor, sementara sumbernya, filenya sendiri, filmnya sendiri itu, kalau mungkin dari laptop ada di laptop, kalau dari flash disk ada di flash disk, kalau dari rolan ada di rolan, yang kemudian diproyeksikan oleh proyektor untuk menjadi tampil di layar yang kemudian kita lihat sebagai gambar hidup. Seperti itu. Jadi apapun gambar yang tampil di layar itu tergantung film apa yang diputar, kemudian diproyeksikan oleh proyektor. Jadi sebenarnya layar yang ada di depan kita itu hanya merupakan akibat atau pantulan dari apa yang ada di proyektor, yang di belakangnya adalah isi filmnya sendiri. Nah, kondisi ini sebenarnya merupakan gambaran dari kehidupan kita. Jadi
di kita itu ada hati, ada pikiran, kemudian ada realitas kehidupan kita. Jadi hati itu merupakan file yang isinya bermacam-macam. Ada cerita sedih, ada cerita gembira, ada cerita marah, ada cerita bahagia, ada cerita kesal, ada cerita keinginan, dan banyak lagi. Kemudian otak kita, pikiran kita merupakan proyektor yang akan menampilkan apa yang ada di hati kita. Misal, di hati kita ini sedang bahagia, seperti saat ini sahabat-sahabat sejati sedang bahagia, maka itu akan, kebahagiaan yang ada di hati kita akan terproyeksi oleh otak kita untuk kemudian tampil di realitas kehidupan kita. Kata-kata kita menjadi nyaman, raut muka kita jadi enak dipandang, mata kita pun menenduhkan, orang lain pun senang berdekatan dengan kita. Jadi itu yang seperti tampilan yang ada di layar. Jadi apapun yang ada di hati kita itu akan terproyeksi oleh pikiran kita, oleh otak kita menjadi realitas, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kemudian ketika misalkan hati kita sedang gundah, maka kegundahan di dalam hati ini akan terproyeksi oleh otak, kemudian akan nampak dalam realitas kehidupan kita. Kita jadi banyak melamun, kita jadi banyak murung, kita jadi banyak tertegun dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sedang marah misalnya, kemarahan di hati ini akan terproyeksi oleh otak kita, maka kata kita jadi tidak terkontrol, pandangan kita jadi menusuk tajam, raut muka kita pun menegang. Persis seperti film tadi di awal, bahwa apa yang tampil di layar itu merupakan pantulan proyeksi dari apa film yang diputar. Pun realitas kehidupan kita, baik itu bahagia, baik itu sedih, baik itu marah, baik itu senang, baik itu gundah, baik itu riang, semuanya pantulan dari apa yang ada di hati kita yang terproyeksi oleh pikiran kita menjadi realitas kehidupan kita. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dengan hati kita, karena hati kita itu sangat sensitif. Kemudian otak kita pun secara otomatis akan menjadi proyektor yang baik, yang tidak mungkin memanipulasi apa yang ada di hati untuk tampil dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga apa yang akan tampil di realitas kehidupan kita, apa yang akan tampil di layar kehidupan kita itu menjadi tampilan yang indah, cerita yang indah, cerita yang menyenangkan, cerita yang membahagiakan. Kuncinya kita tidak harus berubah apapun kecuali hati kita. Hati kitanya ditata, diarahkan, dibina agar file-file yang kemudian tampil dari hati hanya file-file yang baik, hanya cerita-cerita yang bahagia, hanya cerita-cerita yang menyenangkan, hanya cerita-cerita yang kemudian menjadi motivasi, menjadi kebaikan bagi kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan zikrullah. Jadi zikir itu sebenarnya adalah proses defrag, proses merapikan susunan file-file kehidupan kita di hati kita. Jadi di hati kita itu ada namanya sifat-sifat ilahiyah, ada sifat sabar, ada sifat dermawan, ada sifat cinta, sifat kasih, sifat sayang, sifat pemaaf, sifat pemberi, kemudian sifat penyantun, dan lain sebagainya. Di sisi lain, di hati kita juga bersemayam sifat-sifat setoniyah, sombong, ujub, takabur, kemudian juga ada sifat-sifat binatang buas, raja tega, kemudian ada sifat-sifat hewani, tidak tahu malu, dan lain sebagainya. Itu terakumulasi di hati kita. Jadi dengan zikir ini kita pilah-pilah sifat mana yang akan kita tampilkan di layar kehidupan kita, file mana yang akan kita tampilkan di layar kehidupan kita. Ketika zikir, kita kemudian menata ulang komposisi hati kita agar sifat-sifat setoniyah yang ujub, takabur, sombong itu berada di paling bawah, kemudian sifat-sifat binatang buas yang kejam, raja tega, kemudian sifat-sifat hewani yang tidak tahu malu itu kemudian juga diumpetin, disimpan di tempat yang aman, sehingga kemudian tidak terproyeksi
ketika file-file di hati kita sudah rapi, kemudian kita menempatkan file-file yang baik, sifat-sifat ilahiyah kita yang lebih dominan di posisi paling atas, maka akan secara otomatis yang terproyeksi ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita itu menjadi cerita-cerita yang indah, cerita-cerita tentang kebahagiaan, cerita-cerita tentang kesenangan, cerita-cerita tentang menolong orang, berbagi, menyantuni, sabar, dermawan, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu fungsi zikir adalah menata hati kita agar kemudian hati kita hanya menampilkan hal-hal yang baik saja. Kenapa kemudian sifat-sifat yang jelek itu tidak langsung dihilangkan? Tidak mungkin, karena sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat setonia, sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang buas adalah fitrah yang harus ada dalam setiap kita agar kemudian menjadi pembanding, menjadi batu asa terhadap sifat ilahiyah ini. Jadi tidak mungkin dihilangkan, hanya kita bisa menempatkannya pada posisi yang seharusnya, sehingga kemudian ketiga sifat ini tidak dominan, tidak sering muncul di layar kehidupan kita. Kalau kemudian kita tidak menatanya, yang sering muncul mungkin adalah sifat sombong kita, yang sering muncul mungkin sifat bengis kita, yang sering muncul sifat tidak malu, tidak tahu malu kita. Tapi kemudian dengan zikir kita tata file-file hati kita agar kemudian yang kita tempatkan paling atas, yang di current file itu adalah sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat dermawan, sifat-sifat sabar, sifat-sifat sayang, sifat-sifat cinta kasih, sifat-sifat penolong, dan lain sebagainya. Dan itu ketika posisi file ilahiyah kita paling atas, maka yang akan sering muncul dalam layar kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita, pasti itu yang baik, itu yang akan muncul. Jadi itu apa yang dapat kita ambil pelajaran dari bioskop, bahwa sekali lagi apa yang tampil di layar bioskop itu hanya merupakan proyeksi dari apa yang diputar dan diproyeksikan oleh proyektor. Nah, pun realitas kehidupan kita, kenyataan yang kita alami, sedihkah, gembirakah, senangkah, pusingkah, ruwetkah, gundahkah, itu hanya proyeksi dari apa yang ada di hati kita, yang diproyeksikan oleh otak dan pikiran kita menjadi realitas dalam kehidupan kita. Makanya pastikan kita menyimpan file ilahiyah paling atas untuk kemudian kita tampilkan lebih banyak dalam realitas kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.